Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pertama marilah kita panjatkan takbir syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat ibadah Islam masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Semoga salat kita dan ibadah kita siang hari ini diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Habibana Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, perkenankan kami hamba yang dhaif ini untuk mengajak kepada diri pribadi yang dhaif, juga kepada para hadirin sekalian, untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sejati-jatinya takwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan senantiasa semaksimal mungkin menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di awal Khatib menyampaikan surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ayat ini menjelaskan tentang sunnatullah alias hukum alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam perputaran langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sesungguhnya di dalam hal yang demikian terdapat tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah yang dapat digali potensinya oleh mereka orang-orang yang berpikir. Kalau kita berbicara tentang sunnatullah, sunnatullah disebut juga dengan hukum alam. Disebut hukum alam apabila memiliki 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama, sesuatu disebut hukum alam adalah bersifat universal, alias umum, menyeluruh, berlaku bagi semua makhluk, bukan hanya umat muslim, tapi seluruh manusia. Yang kedua disebut hukum alam jika memiliki karakteristik yang bersifat abadi, alias kekal. Dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin hingga zaman seterusnya, hukum ini tetap berlaku. Dan yang ketiga disebut sunnatullah alias hukum alam jika memiliki karakteristik yang bersifat mengatur. Apa itu mengatur? Alias kebijakan Allah Subhanahu wa taala menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia. Jika terpenuhi ketiga kriteria ini, maka disebut hukum alam alias sunnatullah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, maka ada 4 hukum alam yang berlaku bagi kita dalam kehidupan. Setidaknya kita sebagai manusia akan mengalami 4 ketersingkiran kita daripada kehidupan. Ketersingkiran yang pertama akan kita alami ketika kita berusia 58 sampai dengan 65 tahun. Kita akan tersingkir dari jabatan kita. Di usia 58 sampai 65 tahun, kita akan tersingkir dari pekerjaan kita. Maka hadirin rahimahullah, tidak ada yang bisa kita banggakan dari jabatan kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan daripada prestasi kita di pekerjaan kita. Ketika kita memasuki usia 58 hingga 65 tahun, maka kita akan tersingkir dari pekerjaan kita. Yang kedua, sunnah
teman, kolega, tetangga, teman-teman kita. Usia 65 tahun dan 75 tahun akan mulai sedikit kolega kita, akan mulai sedikit teman-teman yang menghampiri kita ketika kita sudah berusia 65 hingga 75 tahun. Bahkan mungkin ketika usia 65 sampai 75 tahun, ketika kita kembali ke pekerjaan yang kita lakukan, mungkin orang-orang yang saat itu dalam pekerjaan tidak mengenali kita. Di usia 65 hingga 75 tahun, kita akan merasakan tersingkir daripada kolega teman-teman kita. Hadirin rahimahullah, maka di usia 65 sampai 75 tahun ini Allah akan memberikan kepada kita ujian berupa kesombongan, berupa keegoisan kita. Apakah di usia tersebut kita matang terhadap kesombongan, ataukah kita masih menghalu-halukan, masih meninggi-ninggikan keegoisan dan kesombongan kita. Hadirin rahimahullah, yang ketiga, di usia 75 hingga 85 tahun kita akan tersingkir dari keluarga kita. Usia 75 hingga 85 tahun, walaupun kita banyak anak, banyak cucu, tapi jangan diharapkan daripada mereka mendatangi bersilaturahim kepada alias ke rumah kita, karena mereka pun sendiri juga mempunyai kehidupan masing-masing. Maka tinggallah ketika kita usia 75 hingga 85 tahun, istri-istri kita yang mendampingi kita dalam kehidupan, tersingkir kita daripada keluarga. Terakhir, usia 85 hingga 95 tahun, maka saat inilah kita akan tersingkir daripada atas bumi, alias bumi melenyapkan kita, membenamkan kita kepada bawah bumi, alias kita senantiasa masuk ke dalam fase selanjutnya yang disebut dengan alam kubur. Maka hadirin rahimahullah, janganlah kita sedih mendengar, janganlah kita sedih apalagi sampai dengan memasuki fase usia 85 hingga 95 tahun. Karena memang semua kita akan mengalami hal ini. Semua perputaran ini disebut dengan hukum alam alias sunnatullah, maka kita semua akan mengalami hal ini. Hadirin rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan apa bekal kita untuk menghadapi usia kita ketika sudah memasuki fase ketersingkiran yang dimulai dari usia 58 tahun. Maka terakhir adalah kita memasuki fase tersingkiran kita dilenyapkan oleh bumi. Maka bumi pun alias menurut bumi alias kuburan memanggil kita para hadirin rahimahullah dengan 5 panggilan. Kata alam bawah bumi alias kuburan, beliau memanggil kita dengan sebutan ada baitul wahdah. Wahai manusia, saya adalah tempat di mana kamu akan sendiri. Faj'al laka mumisan bi qiraatil Qur'an. Maka nanti ketika engkau memasuki fase dilenyapkan bumi, banyaklah baca Al-Qur'an sebagai bekal untuk menemani engkau ketika di alam kubur. Yang kedua, kata alam bawah perut bumi kita ini memanggil kita ada baitul sulma. Saya adalah tempat yang gelap. Pada firuni ikhya lain. Maka untuk menerangi engkau ketika masuk fase yang keempat ini adalah banyaklah menjalankan ibadah sholat malam sebagai cahaya yang menerangi di fase yang keempat tadi. Yang ketiga, kata alam kubur memanggil kita ada baitullah. Saya adalah tempat yang banyak sekali pasir, banyak sekali tanah. Fahmilul firas, maka bawalah kasur yang umum ketika engkau memasuki kuburan nanti bi'amalis sholih, yaitu kasur yang umum berupa amal soleh yang kau kerjakan di fase-fase sebelum engkau memasuki fase umur 58 tahun. Yang keempat, kata alam kubur ada baitul afa. Saya adalah tempat yang di dalamnya banyak hewan-hewan buas, cacing, ular dan lain sebagainya yang akan menggerogoti jasadmu.
fahmilul miryah, bawalah benteng untuk membentengi jasadmu kelak di alam kubur bi kalimat la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang kalimat kata alam kubur ada baitus soal munkar wa nakir. Saya adalah tempat di mana engkau akan ditanya oleh munkar dan nakir. Maka kata alam kubur, persiapkanlah dirimu dari pertanyaan munkar dan nakir dengan memperbanyak kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan memperbanyak kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, sunatullah 14 ketersediaan dalam kehidupan tentu akan kita alami semua. Maka persiapkanlah diri kita untuk memasuki fase yang paling terakhir keempat, adalah fase kita dilenyapkan bumi menuju ke alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa selalu memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma